ulang tahun Tante Joko. Selamat ulang tahun Tante Joko. Barakallah fi umrik buat Tante Joko. Assalamualaikum Tante Joko. Selamat ulang tahun ya yang ke-89. Saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-89 tahun buat Tante. Selamat ulang tahun yang ke-89. Selamat ulang tahun Tante. Selamat ulang tahun ke-89 tahun Tante Joko. Halo Tante Joko, selamat ulang tahun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tante Joko? Selamat ulang tahun Tante Joko ke-89. Selamat ulang tahun yang ke-89 Tante Joko. Selamat ulang tahun untuk Tante Joko yang ke-89 tahun. Happy birthday Tante Joko. Pagi ini saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Tante Joko. Selamat ulang tahun yang ke-89 Tante Joko. Tante Joko, selamat ulang tahun. Bu Joko, selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun ya Tante. Selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun yang ke-89 tahun. Kita pasti ingat kan sama Eva, penghuni pertama yang kos di Malabar 20 lah. Saya Edni. Masih ingat Tante? Saya Yanti, masuk di Malabar tahun 84. Saya Ika, mudah-mudahan Tante masih ingat. Tapi saya lupa masuk ke Malabar tahun berapa. Kayaknya sih paling lama di Malabar. Saya Ongga, Malabar 20, Baranang Siang, angkatan 85 sampai 89. Tante, ini Kiki. Tante masih ingat nggak? Saya Tika Tante, dari Surabaya. Saya Yosi di Malabar 20 mulai tahun 1986. Saya Sony, saya di Malabar tahun 1987 sampai dengan tahun 1992. Waktu itu masih Malabar 20. Aku Linda yang dulu pernah tinggal di rumah Tante antara tahun 88 sampai tahun 89. Saya Nita dari Bandung, biasa dipanggil di kosan dengan sebutan Neng sama. Saya Ike dari angkatan 27. Saya masuk di Malabar 24 sejak 1990 sampai saya selesai kuliah di sana. Saya Penny, tinggal di Malabar 24 pada tahun 1989 sampai 1991. Saya Titin, pernah ngekos di tempat Tante tahun 1990 sampai tahun 1994. Tidak, Tan. Saya tinggal di rumah Tante Joko tahun 1990 sampai tahun 94 ya latannya. Saya termasuk yang paling lama di rumah Tante Joko. Saya Rini. Dulu pernah tinggal di Malabar 24 sekitar tahun 90 sampai tahun 93. Saya Yuli, di Malabar Baranang Siang sejak tahun 89. Saya Vera, di Malabar 24 itu tahun 92 saat saya tingkat 1 TPB. Saya Tusi. Saya dengan Dian, dulu di Malabar 24 tahun 92. Saya Ira, teman sekamar Mbak Titin. Waktu Eva lagi sakit, selama sebulan Tante ngasih Eva jus tomat yang enak banget tiap hari lagi. Makasih banyak ya Tanteku sayang. Pertama yang paling berkesan tuh ibu kos mau menggosok kamar mandi sama dapur, itu saya paling kagum sama Tante Joko ini kalau pagi-pagi. Nah saya kalau mau keluar itu takut-takut karena sungkan. Terus kemudian dapur kita juga dibersihin. Nah ini yang paling keinget sampai sekarang. Mau masuk kos ditanya bisa nyapu nggak, bisa ngepel nggak, mau jadi ART atau mau kos nih. Seru pokoknya. Tapi Tante itu sebetulnya disiplin, cuma kita bahasanya Tante galak. Di balik kegalakannya, kebaikannya juga lebih dari kegalakannya. Tante itu sayang sama kami. Kalau sakit Tante yang sibuk, terus kalau kami lulus Tante yang sibuk juga, bikin tumpeng, bikin ayam ingkung. Luar biasa, terima kasih banyak ya Tante. Pengalaman selama di Malabar semua berkesan, nggak ada yang nggak berkesan.
susah cari kos seperti di Malabar. Jadi semua hal yang ada di Malabar nggak pernah lupa sampai saat ini. Selama di sana di Malabar 24 itu kita setiap sore selalu numpang nonton televisi ke dalam. Biasanya dulu film-film yang telenovela seperti itu tuh Tante. Jadi terima kasih ya sudah kami repotkan dengan nonton ke dalam. Tante itu tidak pernah lupa kalau sudah yang namanya film Hunter. Ingat ya Tante ya, film Hunter itu pasti manggilin saya dengan Biknah. Oh enggak, Den oh enggak, filmnya sudah mulai, ayo nanti saya pasti dikasih makan sama Om. Saya sebagai orang yang jauh dari orang tua, kan saya dari Padang Sedempuan Tante, senang sekali mendapat kesempatan tinggal di rumah Tante, karena saya seperti merasa tinggal dengan orang tua sendiri. Bagi Tika sih semuanya berkesan. Dari mulai Tika masih tingkat 1 sampai lulus berkesan. Pokoknya Tante Joko dan Malabar 20 is the best. Adalah saat Tante mengajak Yosi menemani Mbak Maya untuk menonton resital piano di Gedung Kesenian Jakarta. Gedung yang terkenal sekali untuk pertunjukan musik, merupakan suatu pengalaman yang sungguh tidak mungkin dilupakan. Kalau Tante sudah cek kebersihan kamar, sekali Tante ke kamar, kemudian ambil debu di atas lemari dan mengusapkan ke pipi saya. Kamarnya banyak debunya. Dulu Tante agak cerewet, tapi nggak apa-apa sih, itu memang buat kebaikan kami semua, jadi I'm fine with that. Pada saat Tante ngundang makan, maklum anak kos, jadi perbaikan gizi ya Tante. Dan yang kedua, pada saat banyak ujian-ujian, kita boring belajar di kamar terus, kita belajar di depan teras. Pada saat itu pohon mangga Tante lagi berbuah banyak. Alhamdulillah ada angin, tiba-tiba ada mangga yang jatuh, terus saya kupas Tante, lumayan kan jadi nggak ngantuk. Maaf ya Tante ya nggak bilang-bilang. Itu pada saat ada teman saya datang, kemudian bertamu di teras, pukul 9 malam tiba-tiba mati lampunya di depan. Saya masuk ke dalam, Tante nyun sewu, teman saya sebentar lagi akan pulang, boleh dinyalakan lagi lampunya, begitu Tante. Itu yang paling berkesan buat saya. Kita pernah diajak oleh Tante ke persawahan Tante di Sukabumi. Kita makan siang di sana, cerita, ngobrol, nasihat, sangat-sangat luar biasa buat saya. Yang paling top adalah akhirnya Tante berhasil mendudukkan tangan saya di kursi singgasana di ruang tengah buat dimarahin. Emang kualat kayaknya saya. Tante pernah bilang, kenapa ya kamu gak pernah Tante marahin. Sekalinya dimarahin sama Tante Joko, malah bener-bener dimarahin, didudukin di kursi tengah gara-gara ibu saya nelpon Tante berkali-kali. Acaranya mas, gara-garanya simple ya Tan, gara-gara saya ikut project dosen, nginep di rumah dosen, nggak lapor, walhasil kebayang saudara-saudara ngamuknya Ibu Joko Sudarmo. Suatu hari saya dan Siska pulang kemalaman Tante. Jadi seperti biasa, pada saat lewat jam 9 gerbang depan sudah terkunci. Nah, kita panggil-panggil Biknah, tapi yang muncul malah Ireng. Ireng jegok-jegok dan akhirnya semua kos bangun semua. Paginya kita dipanggil Tante, kita ditegur kenapa kita tidak izin sama Tante untuk ingatkan Biknah supaya tidak kunci pintu. Tapi semua itu mengingatkan kita bahwa kita memang harus disiplin Tante. Tante itu galak, tapi ketika kita minta nasihat, maka Tante akan menasehati dengan penuh kasih sayang, memberikan nasihat supaya kita selalu semangat belajar, menjaga pergaulan, dan selalu disiplin. Tiada hari tanpa belajar. Makasih buat kebaikan Tante dan keluarga semua. Itu kita setiap sore selalu numpang nonton televisi ke dalam. Biasanya dulu film-film yang telenovela seperti itu tuh Tante. Jadi terima kasih ya sudah kami repotkan dengan nonton ke dalam. Pengalaman berkesan waktu saya tinggal di Malabar 24, kalau saya pas weekend tidak pulang, pasti Tante komentar, wah ada anak baru nih.
Terima kasih atas kebaikan Bu Joko selama saya waktu kuliah tahun 90 sampai lulus. Boleh kos dengan harga yang cukup sesuai dengan kantong saya, dan saya seringkali telat bayar kos-kosan, tetapi Bu Joko sangat berbaik hati menolong saya sehingga saya sukses di wisuda. Semoga Tante selalu sehat, bahagia bersama keluarga, dan diberi umur yang barokah. Dan Eva berharap kita masih bisa selalu ketemu. Alhamdulillah sekarang sudah sampai dengan 89 tahun dengan sehat walafiat. Semoga Tante selalu sehat walafiat, bahagia bersama keluarga Tante, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Tante sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, makin takwa, makin tambah imannya, makin rajin ibadahnya, dan tetap sayang sama kami. Tante tetap sehat, tetap ceria, tetap cerewet, selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga panjang umur, sehat, dan selalu mendapatkan keberkahan dunia akhirat. Harapan buat Tante Joko adalah semoga Tante selalu panjang umur, sehat, bahagia, dan sukses, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wish you all the best Tante. I love you. I love you. I love you. Thank you. Semoga Tante selalu sehat, semoga Tante selalu bahagia, semoga Tante selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberi umur yang berkah, sehat selalu, dan bahagia dunia dan akhirat. Semoga Tante selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Semoga Tante selalu diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dan kita bisa bertemu selesai pandemi ini. Semoga kedepannya Tante selalu sehat, tetap semangat, dan terus bisa melalui hari-harinya dengan riang gembira. Sampai ketemu lagi ya Tante, setelah pandemi berakhir insya Allah kita bisa ke sana ketemu dengan Tante. Salam. Semoga di usia Tante 89 mendapatkan usia yang berkah barokah, mendapatkan perlindungan dari Allah, mendapatkan kesehatan walafiat, sehingga kita bisa bersilaturahim dengan Tante ya Tante. Semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia bersama keluarga di Bogor. Salam dari kami, penghuni Malabar 24. Tuhan memberkati Tante Joko. Semoga Tante selalu sehat, bahagia, dan murah rezeki. Masya Allah, harapan buat Tante sehat selalu Tante, bahagia dikelilingin anak dan cucu, dan bahagia juga sama-sama kita nih Tante, anak kos Tante yang seru-seru abis. Semoga Tante Joko selalu sehat, diberi umur panjang, dan kebahagiaan bersama keluarga. Semoga Tante selalu sehat, bahagia, dan dalam lindungan Allah. Semoga Tante panjang umur, semoga Tante selalu sehat, semoga kehidupan Tante selalu dipenuhi dengan kebahagiaan, kebaikan, dan keberkahan. Amin. Selamat ulang tahun. Semoga Ibu selalu sehat, dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa, dapat menikmati sisa umurnya dengan happy, dan sehat terus ya Bu Joko. Semoga Tante sehat selalu, panjang umur, dan bahagia bersama keluarga. Selamat ulang tahun ya, semoga panjang umur, sehat, dan selalu mendapatkan keberkahan dunia akhirat. Sehat selalu, panjang umur, dan selalu diberkati oleh Tuhan, dan selalu gembira bersama dengan anak, Mas Pungki, Mbak Wita, Mbak Maya, Mbak Winnie, serta cucu, menantu, serta saudara sekalian dan anak-anak kos yang saat ini menempati Malabar 24. Sehat selalu Bu Joko, salam sejahtera dan damai sejahtera, sukacita selalu ada di dalam diri Tante Joko. Terima kasih, sampai ketemu nanti kita kalau sudah selesai dari pandemi. Terima kasih.